hari ini. Dan sebenarnya kita berharap ada perizinan. Kemudian ada juga. Kita berharap memang hal ini diberikan perizinan dan perkebunan dan pertanian untuk memastikan apakah PTP Nusantara 4 unit Sidamarif itu sudah menyelesaikan perizinannya. Karena jangan kita menuduh pihak PTP, ternyata mereka sudah menyelesaikan perizinannya dan perizinan tersebut telah merubah teh misalnya. Karena itu kalau boleh PTP kita ini agar tidak ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi. Dan ketika itu sudah hadir dan mereka memberikan penjelasan kepada kita bahwa izinnya sudah ada dan perubahan tanaman juga sudah ada dari dinas pertanian, ya kamu tidak bilang. Karena perizinan tersebut, rekomendasi dari UPD yang bersangkutan, saat ini kita sudah melihat bahwa 300 hektar lebih yang saat ini dibarahkan itu, yang ditanami sawit itu seluas 144 hektar dan itu terjadi di Kecamatan Sidamarif, Kecamatan Sidamarif, dan Panik dan belum pertanian. Ada beberapa kecamatan yang dilakukan penanaman sawit tersebut. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Kita serahkan dulu kepada Bintang untuk memberikan penjelasan. Sebentar koreksi Pak. Tadi Pak benar bilang 300 hektar ini bahkan kita koreksi, kita dengar bersama itu dari Pak Raja Sony ada 600 hektar Pak, kurang 190 yang nanti. Jadi 600 hektar. Kita serahkan kepada Lima Hidup untuk berikan penjelasan terhadap dampak lingkungannya. Karena rekomendasi tersebut sebelum dikeluarkan perizinan terpadu, bahwa Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi bahwa analisa dampak lingkungannya sudah selesai dan sudah memenuhi syarat untuk dikerjakan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Pemda Terhormat atas pendapat. Untuk itu kepada Sekwan untuk menghubungi pihak perizinan, perkebunan, dan pertanian supaya berhadir di sini supaya nanti bisa memberikan paparan saran pendapat. Dan untuk itu kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup kami persilakan Pak Sekalian. Sebelum lingkungan hidup pimpinan, saran dari kita dari fraksi PDI Perjuangan pimpinan pihak PTPN ini juga harus hadir di sini supaya nanti kita tidak saling lempar. Artinya dari UPD terkait bisa saja menyampaikan data yang tidak sesuai dengan data yang ada di PTPN. Jadi harapan kita pimpinan sebaiknya rapat ini diundur lagi, ditentukan semua harus hadir supaya jelas, supaya nanti karena gini, PTPN ini menjadi badan usaha milik negara yang super body. Kita tak bisa melakukan apapun sementara dari abtesi, dari masyarakat Sidamarif menuntut DPRD supaya bisa menghentikan kegiatan konversi. Nyatanya kewenangan kita nggak nyampe di sana. Artinya meminta keterangan dari pihak PTPN untuk bisa lebih memperjelas ya situasi yang akan kita laksanakan. Berkenaan kemarin kita tidak mengundang, tapi memang lebih perizinan dia diadakan komisi. Tapi kita semua ketua-ketua komisi, ketua fraksi dan pimpinan DPRD harus juga sama-sama menghadiri. Walaupun dia di RDP kan di komisi 1, itu mungkin saran pendapat yang baik. Tapi untuk itu kita kembalikan kepada rekan-rekan anggota Dewan untuk memberikan masukannya sebelum Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan saran pendapatnya. Mungkin saya kembalikan kepada rekan-rekan. Seperti ini.
tema disampaikan oleh saudara kita Madarin Sinaga bahwa pihak PTP juga harus kita hadirkan, pihak perizinan terpadu juga harus dihadirkan, pertanian juga harus dihadirkan. Yang mungkin kita sangat tidak mungkin barang yang kita lanjutkan. Karena itu, ya, kalau teman-teman yang hadir hari ini berkenan rapat ini kita undur 1 minggu ke depan dan mencari waktu yang pas untuk menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dalam konversi TK1 tersebut. Kita undur aja rapat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saran pendapat dari saudara-saudara dari Badan yang terhormat untuk itu kepada saudara kami dari ATSI, kami mohon saran pendapatnya dari apa yang sudah kami perbincangkan. Mudah-mudahan ada kecocokan pendapat dan sekali ini untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Donald Harunute dari ATSI. Ya, seperti yang dipaparkan tadi, harapan kami jika peneliti mesti dihadirkan semua stakeholder. Sebenarnya di Bank mereka pun Pak belum semua stakeholder itu. Tadi Bapak Dewan katakan super body ya. Jadi jika dimasuk dalam semua stakeholder itu, sampai kapan pun tidak terjadi rapat ini Pak. Jika dimasuk semua, karena ini kan holding. Maksud saya, kita kan sudah menjadi waktu di sini Pak. Kami juga warga sudah datang, Bapak Dewan juga sudah datang. Apa yang bisa kita bicarakan di sini, saran saya tetap kita lanjutkan. Dari sisi saya itu begitu ya Pak. Minimal orang Bapak mendengar persis apa yang ingin kami suarakan. Ya, bukan berubah untuk rasa lain dengan suara keras, mata melotot, enggak. Karena kebetulan hari ini adalah 7 Oktober 2005 ini Pak, Hari Komunikasi Damai Sedunia. Artinya tidak mesti harus ada ketuk palu sekarang. Tetapi kami tidak bisa minta izin Pak Ketua. Senang karena ternyata orang Bapak kembali kabinet aktif bekerja mendengarkan kami. Jadi walaupun nanti semua stakeholder itu akan kita hadirkan, sangat senang jika itu bisa terjadi Pak. Karena yang dimaksud sebagai stakeholder berarti harus sampai ke senayan kita. Maksudnya supaya kita pilih-pilih ini. Karena decision maker di keputusan di lahan yang sekarang kita bicarakan tidak hanya di sebelum ini. Jadi kalau bicara dari Pak Menteri bicara kewenangan, Bapak yang punya kewenangan ternyata Bapaknya tidak hanya di sebelum ini. Bahkan sebelum juga tidak punya. Mungkin Pak Bupati juga tidak punya kewenangan. Mungkin termasuk juga anggota dewan. Maka karena kita tidak punya kewenangan persis, kita kan sudah ada di sini Pak. Apa yang bisa kita bicarakan sejak kewenangan kita, saran saya mari kita lanjutkan. Terima kasih Pak Pimpinan. Baik, terima kasih. Dari saudara saya dari ATSI ya, yang menginginkan tetap kita laksanakan perbincangan ini. Mudah-mudahan kesempatan menjadikan pembenaran wawasan kita dalam mengupas persoalan-persoalan ini. Mungkin kepada kepala lingkungan hidup kami persilakan Pak untuk memberikan saran pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang terhormat Bapak Ketua DPRD Simalungun, Bapak-bapak Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Bapak pimpinan OPD dan seluruh masyarakat yang hadir di Universitas Simalungun. Perlu kami jelaskan bahwasanya benar adanya bahwasanya PTPN 4 di wilayah Kebun Sidamani dan Kebun Bawutong telah menyampaikan permohonan dokumen lingkungan yang akan mereka gunakan dalam hal penanaman kebun kelapa sawit di area mereka.
sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usulan dan upaya kegiatan yang wajib mereka miliki adalah dokumen UKM UPL melihat permohonan yang mereka sampaikan. Di Kebun Sidamani mereka mengajukan permohonan dokumen lingkungan seluas 100 hektar dari 2.602,95 hektar areal perkebunan teh di Sidamani. Dan untuk Kebun Babutong mereka usulkan seluas 55 hektar dari luas perkebunan 2.602,95 hektar. Sehingga total yang mereka usulkan adalah 155 hektar dari total luas kebun 5.099 hektar, hampir 6.000. Nah, perlu kami jelaskan bahwasanya tentu ada perbedaan usulan mereka optimalisasi lahan. Perlu kami jelaskan bahwa sangat jelas perbedaan optimalisasi lahan dan konversi. Nah, kalau konversi tentunya merubah seluruh tanaman teh menjadi kebun kelapa sawit. Dan dari segi luasan yang mereka usulkan sangat signifikan, sangat kecil sekali kemungkinan untuk merubah kebun pohon teh menjadi tanaman sawit. Adapun menjadi alasan mereka adalah tanaman tersebut sudah terlantar dan menjadi lokasi yang banyak digarap oleh masyarakat. Namun itu tidak menjadi kami. Nah, itulah menjadi usulan mereka. Nah, tentunya dalam hal proses perizinan, pertama setiap pelaku usaha harus pertama melakukan petunjuk tata ruang dari dinas tata ruang, kemudian lingkungan hidup dan yang lain yang terkait, dan terakhir di perizinan. Kami melihat bahwasanya dari sisi tata ruang mereka tidak menyalahi aturan, boleh melakukan penanaman perkebunan di sana. Nah, kemudian kami memberikan saran kepada mereka agar mereka menyusun dokumen UKL-UPL untuk kami periksa, karena sesuai dengan peraturan menteri tadi mereka harus menyusun dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan yang mereka usulkan adalah merupakan dokumen perencanaan. Apabila nanti mereka benar melakukan perkebunan sawit, agar mereka melakukan ketentuan sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup agar menjaga kondisi lingkungan. Nah, justru itu kami hadir di sini untuk penyelamatan lingkungan. Sama contohnya, ada pelaku usaha yang akan mengusulkan peternakan ayam contohnya. Nah, setiap pelaku usaha harus mempunyai dokumen lingkungan, dan ini yang menjadi arahan. Dan tentunya apabila nanti mereka benar melakukan itu, kami akan tentunya mengawasi sesuai dengan apa yang tertera dalam dokumen tersebut. Nah, itulah fungsi kami sebagai Dinas Lingkungan Hidup, dan kami tidak bisa menghambat setiap pelaku usaha yang mengusulkan dokumen lingkungan. Apabila sudah sesuai tata ruang, kami tidak bisa menghambat setiap pelaku usaha membuat dokumen lingkungan. Mungkin sementara demikian, pimpinan. Izin pimpinan. Pak Dinas Lingkungan Hidup, itu kan terlalu bertele-tele keterangan Bapak. Yang kita butuhkan di sini, orang Bapak merekomendasikan itu bukan konversi, tapi optimalisasi. Berarti kenyataannya di lapangan mereka melakukan konversi, bukan optimalisasi. Ya kan? Jadi izin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun itu untuk optimalisasi, bukan konversi. Berarti dari sini aja berarti sudah PKPN 4 sudah bisa ini kan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka izinkan, yang mereka mintakan untuk memberikan izin. Jadi kan sudah jelas ini. Jadi
Panggil aja dulu pimpinan PTP 4-nya, biar kita tak menyalahkan dinas terkait juga. Supaya nanti ini menjadi kelar. Optimal dan konversi ini menjadi hal yang sangat berbeda. Ini dari pimpinan, terima kasih. Izin Pak. Lahan mati. Kawan-kawan ini kan targetnya tujuan kemari menolak, meminta kepada kita kawan-kawan yang dari Kabupaten Sumedang sebagai wakil mereka menolak konversi clear. Jadi yang dipresentasikan oleh kepala dinas semua itu Bupati Simalungun menolak keras. Jadi berbanding terbalik. Bupati menolak, dinasnya memberikan persetujuan. Jadi saya pikir kawan-kawan yang ada di sini kepada Bang Raden yang terhormat, ya memang kalau kita hadirkan PTPN bagus, tapi mereka sudah cukup lelah membawa isu ini, meminta untuk nantinya kalau memang fight main sampai ke pusat, ke kementerian terkait, bahkan sampai ke holding. Jadi kami Pak tidak bisa seperti yang Bapak harapkan apa yang dibicarakan hari ini tiba-tiba clear, final, gak bisa. Tapi bagi kami apapun ceritanya untuk dan atas nama kepentingan masyarakat karena dia ikon, kan itu ikon, ada terdapat di logo Kabupaten Sumedang, karena dia ikon jangan sampai hilang. Dan satu-satunya di Sumatera Utara yang masih ada tehnya hanya di Kabupaten Sumedang. Saya ingat sejarah tembakau dialihfungsikan jadi tebu. Dan hari ini hilang ciri khas Deli Serdang, Langkat dan Binti. Kalau sempat nanti ini hilang, maka pendapatan hasil daerah dari daerah wisata juga akan berkurang. Jadi saya pikir kawan-kawan maunya apa ini sekarang? Kalau kita fight, ketua komisi 1, 2, 3, 4 ini hadir di sini berpandangan. Fight, kita menolak. Maka kita bersedia untuk nanti memberikan masukan, mendorong pihak eksekutif agar dilahirkan peraturan, apakah itu peraturan daerah atau peraturan bupati terkait sikap DPRD hari ini. Saya pikir itu aja, gak usah bertele-tele kita, marhabalah nanti. Demikian, saya kembalikan sampai final. Silakan. Saya Jamin Sumite dari Sari Lorong bergabung dengan Desi. Menanggapi apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, yang menjadi pertanyaan saya Pak, ya, karena Bapak membidangi dengan lingkungan hidup, apakah Bapak tahu di mana area yang dikatakan optimalisasi itu? Itu menjadi pertanyaan bagi saya. Apakah Bapak tahu apa yang menjadi dampak yang 100 hektar? Karena saya tahu itu 100 hektar di mana, 55 hektar di mana, saya tahu. Saya tahu persis di mana. Dan saya tahu dampak yang akan terjadi pada desa ini. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Bapak jawab tahu atau tidak. Apakah Bapak tahu di mana yang 100 hektar ini? Tolong dijawab Pak. Silakan. Ya atau tidak? Baik, sebelum kita melakukan persetujuan dokumen tersebut, kami sebelumnya telah melakukan uji publik, Pak. Ya, dengan melibatkan camat dan pangulu dan tokoh masyarakat, dan mereka hadirkan di kantor camat, bukan, itu bukan uji publik, di kantor dinas lingkungan hidup. Nah, kami tentunya kalau kami ujung-ujung tahu sebuah saja tentunya tidak tahu semua, karena kan gantian kita, gantian. Tadi Bapak minta saya jawab. Jadi kita sudah menghadirkan camat, tokoh masyarakat dan para pangulu Pak, karena pihak PTPN menjelaskan melalui peta letak-letak lokasi yang mereka akan tanam. Demikian pimpinan. Izin pimpinan, saya akan mengambil lagi. Bapak Kepala Dinas Lingkungan yang terhormat, di daerah yang 100 hektar ini Pak,
ada namanya Desa Ambarisan. Terus ke bawahnya lagi Desa Manik Maraja. Dan sekarang musim tanam mereka dan pada saat ini bergantian antara Desa Ambarisan dan Desa Manik Maraja per 2 tahun untuk melakukan untuk melakukan seperti apa yang Bapak sebutkan. Jangan-jangan Bapak memang sudah ada kesepakatan, begitulah buat Bapak bilang begitu. Nah, menuju kembali perkataan optimalisasi itu, dulu kita bisa sedikit maklum tahun 2000 di 2 pertemuan Juli dan Agustus itu Raja Saudi itu sendiri bilang mereka sudah untung, Pak. Kenapa harus dirombak? Kenapa harus optimalisasi dengan tanaman yang lain atau konversi yang kita pahami? Jadi saya heran dengan Pak Daniel. Kita beberapa kali ketemu, Bapak sendiri bilang Bapak pun tidak setuju kok tiba-tiba dengan istilah Bapak membenarkan perlakuan mereka. Terima kasih. Tentunya yang juga nanti kita panggil dulu PTPN dan lain sebagainya sampai ke pusat melalui DPRD ataupun ke BUMN, Kementerian BUMN. Tapi yang menjadi persoalan kita ini dari Kabupaten Simalungun, kita harus mendorong ini dibuatkan perda supaya kita tidak saling berbantah-bantah lagi. Karena apapun ceritanya kita di sini semua bersaudara, kita juga sama-sama warga Simalungun, pernah ketemu, pernah bersahabat dan lain sebagainya. Jadi harapan saya pendapat akhir dari fraksi PDI Perjuangan supaya diperdakan aja ini. Jadi supaya ini menjadi target kita. Jadi intinya kita sekarang mendorong bagaimana ini diperdakan. Tanaman-tanaman yang kita misalnya sebelumnya perkenalkan nama saya Joni Purba dari Manisila Cirebon. Sebelum saya dulu sudah sedikit karena semakin ambang dari sini yang kita saya jawab terus. Sebenarnya kami lihat basic ada 5 tuntutan kami, udah, dan kami sudah membahas ada dalam bersama kami. Bagaimana kalau rapat hari ini kami membacakan dulu dari secara kompleks semua, gamblang, para pimpinan dan para ODP terkait bisa mengetahui apa sih kesan kami, apa sih kesan warga semua gitu. Jadi biar jangan terpaut masalah keselamatan. Baik, terima kasih. baik, terima kasih atas saran pendapat. Tapi yang jelas Pak, ada substansi ini akan penolakan dan supaya dipertahankan. Selain memberikan Pak membacakan poin 5 poin ini, silakan intinya Pak, kami bersama Bapak. Nah, intinya kami bersama Bapak dan seluruh fraksi di sini semuanya banyak PEDA itu akan kami lakukan supaya dibentuk oleh Bupati untuk menyelesaikan persoalan kompetensi. Untuk itu poin-poin yang akan diutarakan atau disampaikan kan persilakan. Baik, terima kasih. Kami akan membacakan saja. Mungkin selebarannya sudah di depan kita ya, Pak Pimpinan sudah tersedia dan Bapak Dewan yang terhormat serta OPD terkait. Kami membuat 5 tuntutan dan kami turunkan menjadi 15 pernyataan.
18 pernyataan. Izin kami buat singkat kalimatnya dengan format SMART goals. SMART goals itu apa? Specific, measurable, terukur, achievable, bisa dilakukan, tidak usah ngeles bahwa nanti sulit, bisa. R-nya relevan, T-nya timeline. Maka setiap pernyataan kami mengandung format itu. Jadi tidak ada alasan bahwa ini tidak spesifik, tidak bisa dilakukan, bahwa tidak jelas kapan menunggu. Artinya setiap pernyataan ini nanti kami tahu kapan akan menagih jika tidak dilakukan. Baik, yang pertama, Aptesi meminta kepada Ketua DPRD Simalungun sesuai porsinya untuk menyediakan salinan izin HGU PTPN 4 Regional 2 yang meliputi 4 kecamatan dalam waktu 3 kali 24 jam. Aptesi menjadi saksi bahwa Bapak Ferikson Purba, Ketua Komisi 1, telah meminta rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup terhadap PTPN 4 tanggal 12 Agustus 2025 di Balai Pertemuan Kantor Camat Sidamani. Tidak hanya mendekat saja Pak, Bapak sudah pernah minta dan belum kami dapatkan salinan yang kami minta kembali untuk hari ini. Nomor 2, Aptesi meminta pemerintah Kabupaten Simalungun, DPRD Simalungun termasuk dinas atau badan yang terkait dalam konversi masuk kepada urusan kunci sesuai nomor 1. Baik, beberapa sudah pimpinan sudah terima ya Pak. Kami lanjutkan ya Pak, sembari dibagikan. Oke, saya ulangi dari kalimat terakhir yang terpotong tadi. Nomor 2, Aptesi meminta Pemkab Simalungun, DPRD Simalungun, termasuk dinas atau badan yang terkait dalam pengambilan keputusan pemberian izin konversi, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, ATR BPN, dan PUPR, supaya bersama Aptesi melayangkan surat kepada pengambil keputusan kunci di HGU sesuai poin nomor 1 tadi, yakni Kementerian BUMN, Kementerian ATR BPN, Direktur dan Komisaris PTPN 4 dan garis miring atau holding D. Kementerian Kehutanan selamat-lambatnya 7 kali 24 jam terhitung mulai hari ini 7 Oktober 2025. 3. Aptesi meminta dokumen rencana jangka panjang PTPN 4 Regional 2 atas lahan yang tidak produktif yang ditelantarkan seluas 450 hektar atau mungkin angka spesifik lain nanti. Karena PTPN tidak ada di sini, maka kembali kami mintakan kepada Ketua DPRD. 4. Berdasarkan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal ini Aptesi menganggap bahwa PTPN 4 Regional 2 memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik terkait neraca keuangan. Maka Aptesi meminta laporan neraca keuangan PTPN 4 Regional 2
dalam waktu 3 kali 24 jam. Aptesi menjadi saksi bahwa Raja Sonny Purba, General Manager PT PEN 4, menyatakan bahwa perkebunan Teh Sidamani telah memperoleh laba atau keuntungan positif di kantor PT PEN Tubasari tanggal 5 Juni 2025 dan di balai pertemuan kantor Camat Sidamani pada 12 Agustus 2025, maka aptesi nilai ini kontraproduktif dengan narasi atau alasan mereka melakukan konversi. Kalau untung apa yang digantikan, Pak? Nomor 5, Komisi 1 telah meminta rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT PEN 4 tanggal 12 Agustus 2025 di balai pertemuan kantor Camat Sidamani. Kami kalau perkenankan Pak, aptesi mau meminta salinan yang dimaksud. Selanjutnya saya bacakan saja tanpa menyebut poinnya. Aptesi meminta salinan daftar hadir mentuliskan berita acara pertemuan yakni di kantor dan di balai pertemuan kantor pada 12 Agustus 2005. Selanjutnya, antara lain disebutkan Pendeta John Saragi, Sarudi Sigalani, Komisaris Sukenko Sudabutar, camat dan kepala desa di 3 kecamatan, yakni Sidamani, Pematang Sidamani, Panai. Kemudian Komisi 1 DPRD Simalungun, Bapak Fredson Purba, Ibu Junita Veronica Munte, Bapak Martua Simahora, Bapak Jadi Aman Mani, dan Bapak Walpiden Tampugolo. Di situ mereka menyatakan keberatan terhadap konversi. Tetapi kemudian ada surat rekomendasi penanaman sawit dari Dinas Lingkungan Hidup ke PT PEN 4 Regional 2. Maka aptesi menuntut kembali konsistensi dari pernyataan kelima anggota Komisi 1 DPRD yang namanya disebut di atas. Selanjutnya, aptesi menuntut laporan kajian AMDAL, siapa konsultannya dan pihak terlibat lainnya dalam proses pengkajian yang dimaksud kepada DLH Simalungun selama-lambatnya 1 kali 24 jam. Selanjutnya, sembari menunggu salinan rekomendasi dan tuntutan-tuntutan dokumen lain yang disebut di atas, aptesi menuntut pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera mencabut rekomendasi penanaman sawit terlepas dari apapun diksi yang dipakai, entah itu konversi, optimalisasi lahan, alih fungsi lahan, diversifikasi produk, atau diksi lainnya, selamat-lambatnya 1 kali 24 jam. Aptesi juga menuntut Pemkab Simalungun untuk menerbitkan rekomendasi pembongkaran sawit di lahan yang sudah ditanami. Ini kami tidak berani menyebutkan deadline-nya, kami sadar ini butuh waktu yang mungkin cukup lama, tapi tolong tetap dijaga. Aptesi meminta kepada DPRD untuk menyurati Pemkab Simalungun supaya memerintahkan atau menghimbau secara tertulis kepada OPD, camat, pangulu serta jajarannya untuk tidak melakukan upaya adu domba baik secara langsung atau tidak langsung antara aptesi, di mana termasuk juga mahasiswa dan warga simpatisan aptesi dari kecamatan. Jangan kami adu domba dengan warga lainnya. Terhitung sejak aptesi berdiri hingga penyampaian aspirasi aptesi ini purna terlaksana. Saya tambahkan sedikit. Kami di aptesi ini tergabung dari beberapa organ, komunitas dan organisasi. Saya dari organisasi Solidaritas Bungkar Nagori seluruh Indonesia tergabung, disingkat satu nasi. Ini concern saya sudah cukup lama, dan di sini mengapa saya bergabung di aptesi. Warga Simalungun setahu saya sejak dulu berusaha menanamkan kearifan lokal, setidaknya lewat harmoni dan kekerabatan persaudaraan. Harapan kami Pemkab termasuk legislatif adalah dari kami, maka tolong jangan ajari kami untuk melakukan hal yang sama, apalagi jangan kami menjadi korban dari adu domba. Saya tidak berani sebutkan spesifik,
antara warga dengan warga lain yang kami nyatanya ketemu di lapangan ini mendapat intimidasi dan intervensi dari pemerintah desa. Yang pertama, yang kedua dengan serikat pekerja. Selanjutnya, Aptesi meminta DPRD bersama Pemkab Simalungun untuk menerbitkan perda pelarangan tanaman sawit. Jadi mohon nanti kalau judul perda jadi judulnya bukan hanya pelarangan konversi, pelarangan tanaman sawit. Kami tidak menyatakan itu. Benar Pak, kita tidak mau merugikan. Prinsipnya setiap pelaku usaha kita fasilitasi. Tapi kami warga sudah menyatakan keberatan, mau menguntungkan kulit itu mereka, mau optimalisasi penalti di setting pengaturannya, kami menolak. Maka mohon Pak Ketua DPRD, jika membuatkan perda tanaman sawit. Kami akan melalui asisten yang ada di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun ini, yakni Sidamani, Pematang Sidamani, Pane, dan Dolok Perdamaian. Harapan kami, perda ini sudah boleh kami terima, mudah-mudahan sebagai hadiah Natal untuk yang Kristiani. Selamat-lambatnya sebelum tahun 2025 berakhir. Dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Oke, saya melanjutkan ya, membacakan terkait yang disampaikan oleh Bapak Erikson Purba terkait masalah HGU, Guna Usaha PTPN. Sudah berapa lama ini perpanjangan atau seperti apa ini jenis HGU yang mereka miliki? Apakah saya melihat ada atau di apa ya, di rekayasa datanya? Apakah memang tanaman sawit atau teh? Kita juga perlu tahu, karena mungkin perlu juga karena DPRD juga mempunyai hak secara konstitusi di Republik ini sesuai dengan Undang-Undang MP 3 meminta secara resmi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat terkait masalah ini. Aptesi meminta informasi perihal lokasi, luasan waktu, dan penerima program pelepasan lahan kepada masyarakat dari PTPN 4 Regional 2 kepada DPRD Simalungun selama-lamanya 3 kali 24 jam. Itu di poin nomor 6. Lalu kemudian Aptesi menuntut DPRD meminta data 10 tahun terakhir PTPN 4 terkait laporan penggajian seluruh tenaga kerja PTPN 4 selama-lamanya 3 kali 24 jam. Ya itu untuk Bapak kita minta tolong ke Bapak DPRD Komisi 4. Ini yang mau ke Komisi 4 yang mana? Lebih detail. Kan masalah di PTPN 4 ini, aku melihat banyak warga di sana sebagai buruh, di mana mereka juga tidak didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan itu tidak ada. Oke, baik, siapkan datanya dalam waktu dekat, masukkan surat ke DPRD dan di sini Dinas Tenaga langsung kadisnya, silakan Pak. Ya, aku berbuat presentasi. Sebentar Pak, masih ada dalam diri. Oh ya, jadi jangan bertele-tele. Kalian maunya kan konversi. Ditolak kan jadi. Nanti kalau yang keputusannya rame kali, sesuai dengan makin itu lagi 3 kali 24 jam. Iya Pak, karena banyak persoalan misi Simalungun yang harus dikerjakan ini. Siapa? Supaya jangan hilang kali. Ya, perkenalkan, nama saya Sugeng Prodamani. Saya akan bacakan poin nomor 11 dan nomor 12. Aptesi menuntut supaya Pemkab Simalungun mempertahankan teh sebagai ikon dan kekayaan sejarah Simalungun sesuai Perda nomor 7 tahun 2006 tentang kewajiban mencantumkan kuhir atau ornamen atau roti hias Simalungun. Saya sendiri selaku keturunan sah dari Pertuan Dr. Mehosi menyatakan
menyatakan bahwa lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT PN 4 ini saat ini awalnya wilayah kerajaan siapa yang untuk dikelola oleh Netherlands Hand Maskapai atau NHM tahun 1909, dan kemudian setelah merdeka oleh negara dalam upaya nasionalisasi perusahaan Belanda, yaitu PT PN 4, intensi penyerahan lahan itu adalah untuk kebun teh, bukan tanaman lain. Poin nomor 12, APTESI mendesak DPRD menggunakan hak angket untuk menyelidiki dan mengawasi terkait izin penanaman sawit di kebun Mbah Buntung seluas 257 hektar selambat-lambatnya 3 kali 24 jam. Yang untuk poin selanjutnya dilanjutkan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Nama saya Sandi Simbolon dari APTESI. Saya Ketua Teachers Indonesia Kecamatan Sidomani. Tahun ini ada sekolah di Kecamatan Sidomani, SD Negeri 097 menyampaikan proposal kepada BPN 4 soal TJSL. Itu proposal sudah sampai dan pihak PTP sudah juga bahkan survei ke sekolah dan dipanggil juga setelah itu kepada sekolah membawa materi dan seterusnya, dan mereka berjanji bulan 9 kemarin akhir bulan 9 maka akan ada bentuk itu, tetapi kenyataannya tidak ada. Saya kebetulan ketua tim pembenahan di sekolah itu atas mandat daripada masyarakat di sekitar sana dan guru-guru merasa kecewa. Saya, guru-guru, anak murid dan masyarakat di sana seolah dibohongi oleh PTPN 4 itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini karena berkaitan juga dengan tanggung jawab lingkungan, maka saya melanjutkan poin selanjutnya. APTESI meminta DPRD tentang transparansi pengelolaan CSR atau Corporate Social Responsibility PT PN 4 10 tahun terakhir selambat-lambatnya 3 kali 24 jam. APTESI meminta DPRD meminta transparansi pengelolaan TJSL tanggung jawab sosial lingkungan PT PN 4 10 tahun terakhir selambat-lambatnya 3 kali 24 jam. Terima kasih. Lanjutkan dengan teman-teman yang lain. Baik Pak Pimpinan, 5 tuntutan aksi kami ya Pak, dan 5 itu sudah kami turunkan menjadi 8. 5 tuntutan kami dan 5 ini sudah kami turunkan menjadi 18 pernyataan masuk tuntutan dan sudah kami bacakan, dan dengan demikian saya pikir supaya kita kembalikan ke pimpinan Ketua DPRD. Izin pimpinan, baik terkait tadi masalah haju. Jadi kami ingin menanggapi sedikit kepada teman-teman kami APTESI, karena memang ini harus ke Kementerian BPN. Jadi daripada kita nanti saling mencurigai dan sesama kita tidak saling mempercayai, kemungkinan ini tidak bisa kami dapatkan dari Muhammadiyah, pendidikan saya BRI. Saya tahu dan saya sering mengikuti resesi berat terkait masalah prosedur meminta sesuatu itu sesuai dengan hak kewenangan, hak legislasi, hak anggaran dan pengawasan.
Nah, kan di sini kan dekat kan Tasikmalaya, nggak perlu ke Jakarta. Di Jakarta ada bisa dengannya Pak. Bisa jadi dibuat surat untuk mengadakan good care dengan kerja. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Menambahkan kenapa ada timeline yang kayak di situ 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, 7 kali 24 jam, dan sampai mereka berasa bapak-bapak sekalian bisa dengan cepat menyelesaikan itu. Seperti misalnya masalah Pemda tadi kami sampaikan itu, ya kami tahu Pak, kami paham masalah koordinasi. Itu artinya makanya dari teman saya yang sampaikan, kantor dinas provinsi oleh itu pun ada di sini, bahkan kepala dinas pun ada di sini. Kenapa tidak bisa mempertanyakan langsung kepada mereka itu Pak? Itu aja sih. Izin pimpinan. Baik, terima kasih. Dalam pertemuan ini mari kita berbicara secara kembali dan juga anti-KHI. Saya perkenalkan, nama saya Saudara Silalahi, bertempat tinggal di Kecamatan Sinamani, Nagori Mali Praja. Jadi sebenarnya terjadi Pak, konversi tekstil yang paling pertama-tama menerima dampaknya yang sangat mengerikan adalah Nagori Mali Praja. Itu berbatasan tepat Pak. Jadi sekarang PTP Nusantara Pak itu mulai dari batas Mani Praja itu ada batas sampai ke Simantini. Simantini satu itu sudah maksudnya sudah jadi hutan, ditelantarkan. Dalam hal ini kami merasa tadi Bapak Dinas Lingkungan Hidup mengatakan telah ada, maaf kalau saya salah dengan Bapak katakan tadi camat yang setuju dan kepala desa. Ya, dari dalam hal ini kami masyarakat Mani Praja yang jelas berdampak tidak ada diundang. Tidak ada diundang. Dalam hal ini, karena di Kecamatan Sidamani ada 15 nagori kalau tidak salah, itu sebanyak 7 nagori ada di area perkebunan. Kemungkinan yang menyetujui adalah kepala desa yang arealnya mereka penduduk situ hidup dan cari makannya di area perkebunan. Akibatnya hak demokrasi mereka hilang karena hidup, karena mereka di kawasan perkebunan. Tapi kalau kami masyarakat Sidamani, khususnya Mani Praja dan Sarimatondang, pada saat itu yang Bapak katakan tadi ada pertemuan di Dinas Lingkungan Hidup, sebetulnya akan Bapak tanyakan, karena Bapak lebih mengerti peta Kabupaten Simalungun dan juga bagaimana keadaan Kecamatan Sidamani dan mana peta-peta yang berdampak secara positif. Tapi dalam hal ini Bapak menyampaikan, dari dalam hal ini kami mengatakan atas nama masyarakat sosialisasi dalam hal konversi teh ke sawit itu tidak ada dilibatkan masyarakat secara sempurna. Di sini ada akal-akalan. Tapi di dalam hal kami menyikapi bahwa anggota DPR yang berpihak kepada kami masyarakat Kecamatan Sidamani yang nantinya akan sangat memberikan nanti apabila terjadi 1 tahun 2 tahun ke depan itu akan terjadi erosi, suhu akan panas, air juga akan tercemar, dan juga karena daerah kami yang kami hormati Okpuk Naikosi, di sana ada air bening, air pemandian dan bakram. Itu banyak orang dari luar datang ke sana. Apabila mereka datang ada niatnya secara spiritual, mereka berniat sehat Pak. Apabila ini terjadi, air akan datang karena dari semakin sampai turun ke Barisan yang banyak akan ke sana, maka tercemarlah sungai dan selanjutnya akan mengalir sampai ke Bagamutu dan selanjutnya akan bisa terjadi banjir-bandang di Kecamatan Siantar. Maka dalam hal ini kami juga atas nama masyarakat Sidamani meminta kepada Ketua DPRD pada saat itu kami sampaikan kembali 2 fraksi menolak dan juga dari daerah pendidikan Siantar Semandu Kelapa yang di Provinsi Sumatera Utara juga mereka menolak, dan juga Bapak Kusniadi yaitu dari fraksi Gerindra, mereka setelah bertemu di Jakarta mengatakan di kantor Presiden BUMN dari menterinya bahwa 3.800 hektar ada tertutupan sini 3.800 hektar tahun 2023 mengatakan bahwa teh di Sidamani tidak akan dikonversi. Dan juga Bapak manajer terjemahan juga Bapak Purba waktu ini pertemuan dengan Bapak Priston Purba di Kecamatan Sidamani juga mengatakan 3.800 hektar tidak akan dikonversi, tapi telah dikonversi dan selanjutnya ditelantarkan. Kalau menelantarkan, apakah di sini tidak ada hak daripada anggota dewan untuk memberikan
Suatu pertanyaan, kenapa ditelantarkan? Maka untuk itu kami atas nama masyarakat Manimbu Raja, pikirkan kami Pak, karena Bapak adalah pengaduan kami. Yang pertama, jangan sampai nanti pengaduan kami kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, terima kasih. Horas. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara saya, terkhusus masyarakat dari Aliansi Profesi yang sangat luar biasa untuk mempertahankan Aikom Simalungun. Saya sendiri Pak meminum kopi itu sering sudah manis Pak, karena sejuk, karena enak memandang-mandang. Saya sering minum kopi di Kopi Burun itu sih Pak, kalau pas suasana lagi ada waktu. Kami intinya dari seluruh DPRD di sini tidak akan kita lakukan dan itu dari Pak Maraden ya, dari Pak Raja. Mungkin inti dari apa yang kita bicarakan ini adalah yang paling akurat itu meminta kepada Bupati Simalungun untuk melakukan ataupun membuat perda. Ini yang paling akurat sepertinya Pak. Kalaupun nanti data pendukung, ya kita bersama semua demi kepentingan kita bersama, demi kenyamanan saya. Baik sekali kesedaman itu saja, bukan hanya minum kopi saja, minum kopi, pulang gitu Pak ya, senang rame-rame nengok masyarakat itu senang sekali. Jadi kalau ini memang harus dikonversi, ini sangat merugikan buat kita Pak semua. Kalau kita cerita bisnis semua kepingin sih untung ya Pak, tapi harus dilihat dampak lingkungannya. Artinya merubah ekosistem itu sangat akan merubah penataan yang kedepannya. Jadi untuk itu kepada masyarakat saudara saya di Sidamani yang selama ini kan sudah berbisnis kuliner ya, berbisnis pariwisata, insya Allah dengan kita pertahankan ini hak kita yang tadi, kehidupan maupun ikonnya itu berjalan. Itu harapan kami kesemuanya. Jadi itu apa yang sudah diutarakan dari 18 poin, kami akan berusaha Pak untuk memberikan ini melalui dinas terkait, melalui komisi-komisi terkait, supaya data-data yang akan dimintakan ini akan kami segerakan. Walaupun nggak hitungan 24 ya, bagaimana kami mensegerakan gitu. Nah itu ya Pak, mungkin sekedar itu pertemuan kita di siang hari ini. Silakan Pak. Tadi saudara-saudara kita menuntut agar dibentuk perda dan tenggang waktunya sebelum berakhir negara ini. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Karena apa? Tinggal beberapa hari lagi akan berakhirnya tahun ini. Yang kedua, judul perdanya pun belum kita ketahui apakah ini menjadi usulan DPRD atau menjadi usulan eksekutif. Sehingga jangan kita mengiyakan apa keinginan saudara-saudara kita, sedangkan kita nanti tidak mampu menyelesaikannya. Kita menjadi kena juga, menjadi dimaki-maki saudara-saudara kita ini. Mereka berjanji, tapi tidak realisasikan. Jadi kita berharap, kita berpikiran sendiri. Yang pasti kita akan berkoordinasi dengan Bupati Simalungun. Apakah melalui peraturan Bupati Simalungun atau melalui perda? Tapi kami berharap saudara-saudara kami jangan membuat tenggang waktu yang sangat sempit seperti ini. Karena apa? Di DPRD ini ada prosedur-prosedur. Ada prosedur-prosedurnya. Karena usulan perda itu harus diprolegdakan juga. Tidak bisa ketika kita ingin ada perda, kita langsung ini mau kita perda. Tidak bisa. Ada waktu-waktu pembahasan melalui prolegda Kabupaten Simalungun. Tentu saja kita tidak hadir di sini, saudara Makmur namanya. Tapi kami berharap bahwa pimpinan DPRD berkoordinasi dengan Bupati Simalungun bagaimana keinginan daripada saudara itu. Dalam arti ada ketetapan dari pemerintah Kabupaten Simalungun bahwa
konversi TK Salim itu tidak akan terjadi. Itu keinginan kita. Apakah itu melalui peraturan bupati? Silakan. Kalaupun nanti bupati mengatakan kita lakukan bentuk perda, silakan. Siapa pengusul? Apakah dari eksekutif atau dari legislatif? Dan itu akan dibahas di prolegda juga untuk menjadi rangkuman terhadap perda-perda yang akan kita bahas pada tahun depan. Jadi kita jangan menerima tuntutan daripada saudara-saudara kita ini, sedangkan kita tidak mampu untuk itu. Nanti kita jadi kena penalti sama saudara-saudara kita ini. Hanya ngomong doang ya berdiri. Sedangkan memang tidak ada waktu untuk membahas itu dan juga belum masuk kepada prolegda Kabupaten Simalungun. Karena itu mohon pimpinan menjelaskan kepada saudara-saudara kita bahwa perda tentang alih fungsi lahan tersebut tidak bisa kita lakukan tahun ini. Seperti itu mungkin pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih saran pendapat dari Pak Darmane. Yang saya tadi mengatakan itu poin data yang 18. Tapi kalau perdanya memang tidak secepat itu Pak. Apalagi kami ini dalam tahap pembahasan era PBB Pak. Ini sudah mau masuk PPS-nya dan dalam tahun ini memang tidak memungkinkan. Tapi kalau data yang diminta dari poin 18 ini, mudah-mudahan nanti berkoordinasi kepada dinas terkait, kepada komisi-komisi yang menangani tentang masing-masing fungsinya. Mungkin itu nanti melalui Pak Sekwan, tolong Pak dikoordinasikan poin-poin ataupun data-data yang dimintakan kepada saudara-saudara kita supaya bisa berjalan. Nah, jadi kalau memang produk hukumnya Pak, itu memang regulasinya cukup panjang. Jadi yang mohon juga waktunya buat kami, kesempatannya. Artinya kan kalau perda ini Pak, produk hukum ini paling cepat 34 bulan pun belum tentu Pak, karena memang ada uji petiknya ya Pak, akademisnya itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Tapi kalau data yang dimintakan dari 18 poin ini, nanti saya akan berkomunikasi dengan OPD-OPD yang bersangkutan melalui komisi-komisi yang menangani masalah data ini Pak. Seperti itu. Jadi mungkin dengan izin kita bersama Pak Sekwan, makan siang sudah disiapkan Pak. Izin pimpinan. Silakan. Tadi saya juga agak bingung ya Pak, karena kalau wilayah tadi sebetulnya perda cepat atau lambat Bapak harus siap mengatakan kami siap membuat perda. Ya, soal mekanismenya itu ruang lingkup daripada anggota dewan kan gitu Pak. Tapi dalam hal ini seandainya 2-3 bulan ke depan baru keluar perdanya, karena harus Bapak katakan tadi melibatkan stakeholder ahli-ahli. Begitu juga kami sampaikan kepada Bapak Lingkungan Hidup, tentunya apakah rekomendasi-rekomendasi tersebut telah melibatkan, karena Simalungun tidak kurang daripada beberapa pikir Pak. Di Simalungun pertanian ada, hukum ada, Simalungun Katolik berapa nomenklatur. Jadi dalam hal ini, apakah ketika membuat peraturan tersebut telah melibatkan beberapa pemikir ahli-ahli di bidang sebelum pada tersebut keluar, kita Kabupaten Simalungun Desa Simalungun menyetop penanaman sawit siap perdana luar dan ingkrah. Itu kami
izin pimpinan. Ya, terima kasih. Pimpinan, saya Jajaman Manik dari terkait dengan usulan teman-teman advesi dengan Perda, mudah-mudahan salah. Hampir bisa kita pastikan tidak bisa muncul Perda karena ada undang-undang lebih tinggi BUMN itu tertuang di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi kita jangan seperti bilang teman tadi terhormat Pak Bernard memberikan iming-iming janji. Hampir kita pastikan Perda tidak bisa muncul karena ini BUMN kecuali BUMN. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak. Kenapa hal ini terjadi? Kami melakukan unjuk rasa Pak. Kemungkinan saya teman sudah mempelajari kenapa kami melakukan menyuarakan dan mempertahankan dan melestarikan akan teh ini. Jadi kebetulan ya Pak dari Aman Muhammadiyah selaku komisi 1 dan kami juga berharap kenapa adanya penilaian kami, analisa kami terkait masalah adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh DLA. Kami menilai bahwa di saat pertemuan di Bapak langsung ini ada surat dari DLA sehingga mereka mendominasi seolah-olah mereka adalah kaki tangan dari PTPN. Nah, kami juga akan menyurat Ombudsman terkait masalah pelanggaran prosedur di mana disebut teh dinamat itu di atas ketinggian 1.200 mdpl. Sementara menurut peraturan Kementerian Lingkungan Hidup yang boleh ditanam sawit itu adalah 600 mdpl ke bawah. Nah, kenapa ditanam di Sidamani itu? Nah, yang kedua, mereka tidak melakukan melayakan AMDAL namanya UKL, UPL, dan SPPL. Nah, jadi dari kami KPSI meminta Komisi 1 untuk segera periksa berita acara yang dilakukan kegiatan di Palpal dan di Tokasari. Seperti apa? Karena camat sendiri pun menolak. Dan Bapak Perikson, Pak Bernard juga di situ ada rekaman dan ada video menolak adanya sawit. Nah, untuk itu Pak Dewan, Pak Ketua, Pak Pimpinan, kami di sini sebagai APC meminta kepada Pak Dewan yang mempunyai wewenang untuk membuat surat rekomendasi bahwa saat ini dibuat surat untuk PTPN tidak lagi melakukan konversi teh. Itu kira-kira Pak Dewan bisa kami jadi ada pegangan kami Pak menghentikan aktivitas yang dilakukan saat ini sedang berjalan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada saudara kami. Rupanya dari sawit juga ya Pak ya. Artinya memang kalau penanaman sawit itu yang layak itu di ketinggian 700 ke bawah. Yang kalau masih lihat ke 800 paling itu paling maksimal sekali itu untuk daerah-daerah penanaman masyarakat. Tapi kalau di BDPN itu 700 ke bawah memang. Ya itu memang seperti itu. Abang kami ini sudah memahami juga sampai ke situ kan. Jadi memang hari ini nanti kami akan surati PTPN ya. Ini bentuk dari komunikasi kita pada PTPN. Tapi memang saran pendapat tadi sebetulnya kalau memang mereka hadir ini memang sangat lebih baik memang sebenarnya gitu. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini pasti akan lebih meluas gitu. Tapi nanti kan ada RTP ataupun hal-hal yang lain yang bisa kita laksanakan. Untuk itu kepada adinda kami lah Pak Bonoli sedikit saran pendapat tentang rapat kita ini biar supaya inilah biar kita tutup sebentar lagi. Baik, terima kasih buat kesempatan yang disampaikan oleh pimpinan Ketua DPRD. Horas. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Ketua dan pimpinan DPRD beserta dengan seluruh anggota DPRD yang kami hormati Aliansi Peduli Teh Simalungun, Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang kami hormati pimpinan OPD yang hadir pada hari ini dan setelah DPRD. Tadi kita sudah banyak berdiskusi
bagaimana atau langkah apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan potensi teh di Kabupaten Simalungun. Itu yang pertama. Karena ini datangnya dari Aliansi Peduli Teh Simalungun. Berarti yang pertama poinnya kita bagaimana menyelamatkan ikon teh di Kabupaten Simalungun ini supaya tidak punah. Yang kedua, sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Aliansi Peduli Teh Simalungun bahwa adanya konversi saya secara pribadi dan asli konferensi teh dilakukan di Kabupaten Simalungun. Tetapi kita juga perlu melihat dan perlu mengkaji dan perlu juga mempelajari bagaimana sebenarnya prosedur itu. Kita tidak boleh hanya mengatakan kita menolak, tetapi penolakan itu juga harus kita lanjutkan supaya bagaimana penolakan yang sudah diperjuangkan ini dari beberapa tahun sebelumnya bisa terrealisasi dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Artinya apa di sana? Dari 18 pernyataan yang sudah disampaikan oleh Aliansi Peduli Teh Simalungun, kami juga atas nama pimpinan dan anggota Simalungun pasti akan siap melaksanakan ini dengan adanya harapan daripada Aliansi Teh Peduli Simalungun dengan waktu yang ditentukan. Kami mohon maaf mungkin itu tidak bisa terpenuhi, tetapi yakin dan percaya bahwa kami siap melaksanakan apa yang menjadi pertanyaan dan pernyataan daripada Aliansi Teh Peduli Simalungun. Untuk membuktikan hal itu, mungkin pihak daripada Bapak Ibu yang bergabung dalam Aliansi Peduli Teh Simalungun bisa nanti kami mintai nomor kontak untuk menyampaikan bahwa kami sudah bekerja. Artinya kalau kami lihat tuntutan ini ada nanti beberapa komisi yang bekerja, ada gabungan komisi dan ada sebagainya. Dan hari ini juga bahwa ini sudah saya sampaikan ke Regional Head 1, sudah saya bayangkan bahwa ada datang Aliansi Peduli Teh Simalungun, mohon untuk ditindaklanjuti. Artinya kami juga pimpinan dan anggota DPD berupaya bagaimana pihak PTPN bisa kami lakukan komunikasi lain. Karena kalau saya baca ini semua muaranya ke pihak PTPN lebih banyak. Dan terkait AMDAL dan segala macam, mungkin nanti apa yang disampaikan daripada Aliansi Teh Peduli Simalungun ini bisa berkoordinasi kepada lingkungan hidup melalui Komisi 1. Nah, jadi harapan kami juga kepada Aliansi Teh Peduli Simalungun, kita sama-sama berjuang. Artinya kita sama-sama berkolaborasi, saling mendukung dan saling mempercayai. Karena jangan kita sama memperjuangkan di tengah perjalanan saling. Jadi harap supaya kita saling mendukung untuk berkolaborasi. Bagaimana harapan daripada Aliansi Peduli Teh Simalungun ini dan harapan masyarakat yang ada di sana bisa tercapai. Sebenarnya kalau kita lihat ini sudah terdampak. Ini ribut karena masyarakat sudah terdampak dengan penanaman sawit. Pada tahun 2022 kalau tidak salah, ketepatan saya juga di Komisi 1, kami sudah turun ke sana dan kami sudah menolak itu. Tetapi mungkin kita juga tidak tahu bagaimana proses-proses, bisa juga kita lakukan kajian ulang terhadap AMDAL atau kajian yang sudah diberikan oleh pihak PTPN. Kita kasih kembali
Apakah sudah sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Ayo sama-sama kita lakukan kajian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, sekali lagi kami berharap kita saling mendukung, kita saling berkolaborasi supaya apa yang menjadi harapan daripada masyarakat yang ada di 4 kecamatan bisa tercapai sesuai dengan harapan kita masing-masing. Masalah perda mungkin kami juga akan mempelajarinya. Kita akan terus berkonsultasi bagaimana proses pembuatan perda ini. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Jadiman Damani, ada kaitannya terhadap BUMN. Kita mengatakan bukan tidak bisa, tetapi kita pelajari dan kita lihat kalau itu bisa, kami juga dari DPRD pasti itu sudah dikasih poros. Pada dasarnya kawan-kawan yang dari Sidamani, apapun ceritanya, saya secara pribadi tidak setuju, dan itu juga saya koran beberapa bulan yang lalu ini masih ada simpan datanya, belum kalian bicarakan, saya sudah menolak bupati untuk mengkonversi DDT kepada saya. Kenapa? Saya rasakan masyarakat Balgaja, secara khusus dengan Balgaja pimpinan, itu masyarakat sekarang ada rumahnya sudah mau longsor. Jadi harapan saya melalui raportnya terkait ini agar kita desa Bupati membuat peraturan Bupati aja untuk sementara menghentikan sementara agar jangan ditangani unsawanya. Kenapa saya merasakan sendiri pimpinan peraturan Bupati aja yang lebih cepat. Kalau mungkin agak lama dia, tapi peraturan Bupati sekarang lebih cepat peraturan Bupati daripada perda tadi. Ini solusi yang terbaik menurut saya. Karena apa? Semenjak mulai cara kemarin, saya sudah merasakan bagaimana masyarakat di Kecamatan Sidamani, Kecamatan Sidamani, Parlemen itu bercocok tanam padi sangat susah. Karena apa? Air habis karena tanahnya sudah tanam akibat kebun sawit tersebut. Jadi harapan saya dengan sangat-sangat kepada kita semua kota DPRD yang ada di Simalungun ini, khususnya Dapil 6, mari kita buat protokol yang janganlah kita lupa bola sana dan bola sini. Ya prong aja masyarakat terima suara rakyat, suara Tuhan. Menurut saya seperti dirian itu harus pegang. Kita duduk di sini bukan karyawan, kita kok orang rakyat kok. Kita harus berani mengatakan itu. Jadi dengan ini pimpinan dengan hormat saya dari Komisi 2, kebetulan saya Komisi 2. Komisi 2, saya harap dengan pertemuan ini pimpinan agar secepatnya dibuat peraturan Bupati untuk menghentikan kelangsungan pembangunan atau penanaman sawit. Karena apa? Dari peraturan juga ini banyak pelanggar ini pimpinan. Saya sudah berbicara dengan beberapa akademis di Jakarta. Ya ini PTP ini bisa ditutup kok ini. Karena juga banyak melanggar peraturan, baik di rumah hidup, baik ini dan sebagai masyarakat sekarang ini tadi sudah sangat tinggi. Bisa kok. Tergantung kitanya ya. Bagaimana kota DPRD Simalungun yang 50 orang ini mau saling bahu-membahu untuk bekerja sama dengan Bupati melahirkan peraturan yang baru. Itu aja ya. Mau apa enggak kita itu aja nih pimpinan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi pada dasarnya saya sangat solid, saya sangat siap bekerja sama dengan Kecamatan Sidamani, Kecamatan Sidamani, Joloparan, karena itu suara saya semua dan masyarakat saya semua. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Saya Mas Sudi Damani dari Sidamani.
Sudah puas kami mendengar semua anggota Dewan menolak. Memang dari dulu menolak, tapi hanya sebatas menolak. Kalau sudah sebenarnya ada wakil kami DPR tadi tidak sampai kemana. Kami bukan ada perjalanan dinas kami, tapi bolak-balik kami kemari. Kami hanya sebatas menolak. Ternyata pihak LH sudah mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu harus melalui peraturan. Harus ada musyawarah dengan lingkungan. Saya adalah lingkungan yang berhadapan dengan kebersihan kami. Masyarakat saya tidak pernah diundang mengenai sosialisasi adanya perencanaan konversi sawit. Dokumennya itu sebenarnya ada dipertanyakan oleh dari anggota dewan apakah memang sudah keluar dokumen rekomendasi izin daripada sawit ini, Pak. Karena dulu Pak, tahun 2011 sebelum Bapak, yaitu Raja Sianipar, kami undang DPR Pak Bintu diundang itu memang Pak Bintu, langsung di situ dipertanyakan Pak Raja Sianipar, soalnya tidak dikeluarkan rekomendasi. Baik dari pertanyaan, sini ada di pertanyaan dari sini Pak. Sebenarnya ada dari pertanyaan pun ada rekomendasi. Jadi saya mohon Pak, jangan dikeluarkan rekomendasi, karena ini sudah menyalahi ilegal ini Pak. Belum ada rekomendasi, belum ada sosialisasi terhadap masyarakat, sudah utang. Yang seharusnya penaturan harus ada dulu persetujuan antara masyarakat lingkungan. Mengenai AMDAL, diterapkan di situ AMDALnya apa? Analisis mengenai dampaknya terhadap masyarakat. Ini Pak, sudah banjir, sudah mati di situ orang. Saluran dari air perkebunan sudah mati. Kemudian kotanya lewat, sudah banjir, sudah jebol di situ rumah. Kalau ada dinas sosial, datang bantuan ke sana. Kalau ini sudah banjir, saringkan lagi. Kemana datangnya? Saya pun sudah kalau memang harus sawit jadi saya cuma mau minta pindah. Tapi tidak ada mau saya pindah. Saya pertahankanlah bencana ini saya mohon Pak, jangan berulang kami karena serahkan lagi sama anggota dewan Pak sebagai wakil kami. Kasihanlah Pak, kami kemarin dari orang rumah rencana dinas ini dan itu jadi tolonglah Pak di rehab lagi dulu. Sama Belanda sampai turun di situ Pangeran Ganda, bukan Bapak, Pangeran Ganda dari Belanda. Berarti Pak jangan jadi pangerannya ya. Dia melihat hasil daripada yang diperjuangkan dari peninggalan orang tua saya. Beberapa tahun saya rasa saya kira ada Pak. Logonya ini adalah T. Kalau hilang lagi ini. Jadi kalaupun nanti regional 2 mengatakan bagaimana apa yang rugi kita sebutkan. Kenapa rugi T? Itu dia rugi. Kenapa rugi T? Kalau sedikit itu hasil makin tinggi harga. Ini semakin merotot. Yang dulu Pak. Jadi sementara ini mengaudit ini
dari intern, orang-orang dalam yang mereka juga dari BPK. Kenapa? Saya tahu ini pertama butuh daripada teknik. Karena naik itu sentrom apa itu dibalas menjadi teknik. Kedua markup, dibanyakan itu orang tapi yang digaji oleh 10 orang. Begitu juga biaya produksi, begitu juga penjualan itu menjadi KPB Pak. Atau orang salah bebas, sehingga ada KPB. Jadi kalau Pak bulan balik kami kemarin, saya kira kami tidak bisa lagi datang kami kemarin Pak. Kami sudah belajar gajian dulu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Permisi Pak Pimpinan. Jadi saya luruskan kembali pertanyaan dari PSI. Benar adanya saya adalah keturunan dari itu saya sampaikan. Itu baik-baik bukan saya sampai sini tahun 1996 hukum saya dideportasi ke Bengkalis dan itu selalu diadakan jarak oleh Pemkab Siantar. Dan tahun 1907 generasi di memanggil Siantar Sudarmana dan sampai tahun 1911. Jadi saya sampaikan di sini bahwa orang tua saya, bapak saya, apa tua saya banyak juga yang bergelut di bidang perkebunan. Tapi mereka tidak pernah menyetujui adanya di Sidamani ini didirikan perkebunan kelapa sawit. Itu saya tekankan kembali. Komisaris PTPN 4 saat itu adalah bapak tua saya, Kimer Damani, mungkin namanya familiar. Dan direktur keuangannya juga setelah dia adiknya Tinus Damani, dan saat ini ada anaknya dari Tinus Damani adalah Juna Damani yang kebetulan sekarang adalah ADM di Bagirogu. Dalam dana saya lebih baik saya tempur dengan saudara saya jika ini adalah melakukan kebohongan. Dan saya juga sudah menyatakan tadi dengan keluarga saya duduk di sini dari pertuanan Open House. Saya juga merasa bersyukur dilahirkan di tanah Simalungun dan bisa menyampaikan aspirasi ini. Saya keturunan Okume Hosi Siantar Sidamani menolak adanya penanaman sawit di perkebunan yang ada di 3 kecamatan tadi. Dengan apapun judulnya. Karena perjuangan Indonesia ini Soekarno mengatakan waktu kemerdekaan Indonesia tahun 1960 itu 21 tahun Indonesia merdeka, dia menyatakan ada di situ jas merah. Jangan sesekali meninggalkan sejarah. Jadi saya dari pertuanan di sini, kami memiliki sejarah di tanah Simalungun, terkhusus Siantar Sidamani. Jangan mencoba-coba adanya intervensi dengan keluarga pertuanan Hukum Mehos. Sekian, terima kasih. Terakhir dari saya, sepertinya akan terjadi pola yang sama seperti tahun 2022. Pada saat itu masih ada beberapa di sini, jadi dari kita, Bapak Bernard, Bapak Biden dan lain-lain, di mana pada saat itu untuk rekomendasi konferensi pers pada saat itu 2022 belum dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dan diputuskan untuk eksekusi dicabut. Pada saat itu tidak mungkin dicabut karena sudah hampir rampung 250 hektar yang Bapak tahu, dan alasannya akan merugikan negara. Padahal kita tahu BUMN ini sudah banyak merugikan negara. Dan saya lihat pola yang sama akan terjadi pada saat ini, prediksi saya. Atas desakan publik dan desakan DPRD, Dinas Lingkungan Hidup akan mencabut rekomendasi yang diberikan
dan akan menyatakan hal yang sama tadi. Dan kalaupun ini terjadi, kita minta dan mohon agar eksekusi cabut, walaupun seberapa luas yang sudah ditanggung satunya. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya menyatakan pendapat saya pimpinan, saya Fahmi Putra Manik dari anak muda yang sangat membara hatinya setelah dilakukan terus dengan bui-bui yang kita mengerti arah kemana sawit sudah berubah pasir. Sudah jadi tadi sudah jelas pimpinan bahwa kita semua sepakat stop penanaman sawit. Kemudian desak bupati membuat peraturan bupati. Jangan sampai nanti berdatangan masyarakat yang liar, masa yang liar. Karena anak muda ini membara hatinya. Oke, semangat dari saya pimpinan yang tergabung. Baik, terima kasih. Baik, izin Pak Pimpinan supaya mungkin dari kami sekian mungkin semua dicatat dan pernyataan kami supaya ada nanti oleh kami mengingatkan saja Pak. Kemarin kami sudah menyerahkan dokumen untuk ditandatangani oleh izin Bapak Ketua DPRD Pak Sugiarto, dan sekalian juga kami mendengarkan pernyataan lisan dulu. Apakah Bapak Dewan semua setuju dengan seperti yang disampaikan Pak mau seperti apa, mau tanggal berapa pun yang kita lagi tidak ada SPB di kami. Jadi kami datang dari sendiri supaya ada nanti oleh kami ke rumah Pak, supaya ada kami beritakan ke warga kami yang menyuruh kami, itu amanat mereka yang kami laksanakan. Ini harusnya itu pekerjaan bapak-bapak, tapi karena kami lebih dekat dengan nagori kami bantu bapak-bapak melakukan pekerjaan bapak. Jadi di sini supaya ada oleh kami pulang, boleh nggak kami mendengar sambil mengingatkan tadi yang akan ditandatangani pernyataan lisan dari Bapak DPRD, mungkin dari Bapak Ketua DPRD. Saya kembalikan pemerintah yang menyatakan tanah yang berwarna yang sudah bentuk sertifikat HGO itu bisa ditarik pemerintah untuk dialihkan kesejahteraan rakyat. Saya kira kita bisa mengiring nih Pak, karena kita lihat PTPN ini kan punya trik mentelantarkan, memberatkan tanah mereka untuk dipecah-pecah, dialihkan apapun istilah mereka itu saling. Bagaimana seandainya bapak-bapak juga berusaha supaya peraturan pemerintah itu juga berlaku pada BUMN. Walaupun kata PTB yang lain atau masyarakat untuk kelola gitu Pak. Jadi kita tidak punya kekhawatiran yang berkelanjutan. Seperti tadi kita ketahui itu ada 600 hektar, mungkin lebih. Dan teman-teman tadi bilang mereka juga berusaha mempertahankan yang lain. Seperti jelasan Pak Daniel tadi, itu sudah lebih dari 12 tahun Pak. Sudah 3 kali itu harus ditindakan itu kalau kita mengikuti peraturan pemerintah itu. Jadi itu mungkin menjadi PR kita bersama. Yang pasti kami di sini kita dulu bersama, ya, keinginan bersama. Kami dari APTESI datang untuk niat baik dengan niat damai, tidak ada kekerasan. Tapi juga kami mengingatkan Pak, kepercayaan kami yang kami bawa dari masyarakat, jangan sampai disalahgunakan bapak-bapak wakil kami di sini. Karena apa? Itu berpotensi. Kami tahu yang di lapangan. Jadi saya harap tidak ada dusta di antara kita dengan berbagai isi atau narasi. Tapi seperti disampaikan Pak Donald tadi, semua pekerjaan itu kan ada waktu Pak. Manusia juga begitu, ada umurnya. Jadi kami juga berharap ada timeline yang bisa kami ikuti, bisa kami monitor bersama gitu. Kenapa? Yang namanya perkebunan itu sebelum ada rekomendasi juga mereka sudah melakukan penanaman. Kalau saya mengikuti pembicaraan Pak Donald tadi, tahun ini tidak mungkin. Disampaikan teman-teman tadi sudah berubah pasir sebenarnya. Percuma kita berkawal-kawal di sini, nggak ada gunanya. Jadi saya kira itu kami sangat berterima kasih telah diberikan kesempatan.
Semoga seperti di awal pembicaraan kita tadi ada solusi atau minimal itu bisa berhenti dulu sebelum terjadi gejolak yang berkepanjangan. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Apapun tadi nada bicara kami itu karena semangat keselamatan lingkungan kita. Sekali lagi kepada kita hadirin semua di sini bisa berterima kasih diberikan kesempatan untuk muka. Saya pribadi pertama ini ruangan yang tiga ini. Terima kasih Pak Sugiarto. Mungkin ini terlaksana juga ada pihak-pihak di luar sana yang memang saya mintakan bantuan supaya gimana saya bisa Pak Dewan bersama Pak Sugiarto. Terima kasih kembali. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras. Terima kasih. Mungkin acara kita ini akan berakhir dari Pak Isok sangat mendukung sekali. Nah, sangat mendukung sekali dan kalau kita analisa Pak ya jauh ke depan, ternyata Belanda itu lebih luar biasa dari kita Pak ya. Di mana yang sudah ditanami sali, di mana yang sudah ditanami luar biasa. Ternyata mereka itu 30 tahun yang lalu lebih dari kita. Jadi bekerja bersama Pak ya, kerjasama bersama, saling percaya kita, saling mendukung. Jangan ada yang mengkhianati di pertengahan jalan ya Pak ya. Ini kadang-kadang kan perjuangan ini berliku-liku juga ini Pak. Ada yang semangat, ada yang ikhlas, ada yang seperti apa. Mudah-mudahan ini keikhlasan ini bersama. Tujuannya membangun. Jadi itu kami dari DPRD Kabupaten Simalungun ada sedikit menyimpulkan dari hasil pertemuan audiensi para pimpinan dan aliansi Peduli Teh Kabupaten Simalungun yang akan ditindaklanjuti itu Simalungun akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal pembuatan regulasi mengenai tanaman teh. Yang kedua mengenai 18 poin pernyataan dari Aliansi Peduli Teh Simalungun ataupun APSI, daftar tuntutan terlampir akan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Simalungun dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, mengenai peraturan daerah akan dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan pemerintahan Kabupaten Simalungun. Keempat, mengenai dokumen pendukung bahwa DPRD akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, baik di pemerintahan pusat, di pemerintahan provinsi, dan pihak Kementerian BUMN. Jadi itulah berita acara yang kami nyatakan dalam hal ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sepenuhnya. Jadi untuk itu atas izin kita bersama, kebersamaan kita, mudah-mudahan pertemuan ini membawakan kesehatan, rezeki, kemudahan-kemudahan bagi kita semua untuk melangkah dalam menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita lakukan dengan izinnya juga lah, dengan kebersamaan kita itu bisa terlaksana dengan baik. Dan jadi untuk itu dalam kesempatan baik ini setelah kita makan kita akan menutup acara ini pada pukul 12.10 13.10. Terima kasih. Nasinya bisa dibagikan Bapak Ibu. Mereka betul. Pertemuan